Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gali dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Sini saya akan membawakan materi yang berjudul Zaman Prasejarah di Indonesia. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian praaksara atau prasejarah. Praaksara atau prasejarah merupakan kurun waktu dalam kurun zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Praaksara berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Praaksara disebut juga zaman nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Sejak pertama kali di bumi diciptakan hingga saat ini, bumi terlalu banyak sekali mengalami perubahan dan perkembangan. Diperkirakan bumi saat ini telah berusia kurang lebih 2.500 juta tahun. Para ahli geologi membagi masa perkembangan bumi menjadi beberapa zaman, yaitu Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum. Arkeozoikum merupakan zaman tertua berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu bumi dalam proses pembentukan, penukaran bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Kemudian ada zaman Paleozoikum. Paleozoikum disebut juga sebagai zaman primer, berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi. Bumi mendingin, pada masa inilah makhluk hidup pertama kali diperkirakan muncul, yaitu makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri serta sejenis amfibi dan cacing. Selanjutnya ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai zaman sekunder. Berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar atau dinosaurus. Oleh karena itu zaman ini disebut juga zaman reptil. Kemudian ada zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Kehidupan di zaman ini mulai stabil, berkembang, dan beragam. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. Tersier ditandai dengan mulai berkurangnya hewan-hewan besar, telah memiliki berbagai jenis binatang menyusui, diantaranya kera dan monyet. Kemudian ada kuarter. Kuarter ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman ini dibagi kembali menjadi dua zaman, yaitu Pleistocene atau Diluvium, atau kemudian Holocene atau Alluvium. Kuarter yang dibagi dua tadi itu, yang pertama ada Pleistocene atau Diluvium. Merupakan zaman es atau glasial, masa ini ditandai mulai mencairnya es di kutub utara karena perubahan iklim. Berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, pada masa inilah kehidupan manusia mulai ada. Kemudian ada Holocene atau Alluvium. Masa ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern saat ini. Masa ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.